Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat KKP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pertolongan kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini. Kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah pada minggu ini. Kita puji Tuhan dari kitab jemaat nomor 392 ayat 1 sampai 3. Di ayat 3 kita sama-sama bangkit berdiri. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih kesetiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Berilah kami hati yang taat supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu. Seperti kesetiaan anak kepada bapaknya, berkatilah petugas pekabaran Injil agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipertimbulkan, dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Puji Tuhan, jemaat saudara 88 ayat 1. Hukum pertama sampai dengan yang ke-10, demikianlah hukum Tuhan. Yang pertama, aku Tuhan, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah dan atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamannya. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9,
jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang ada dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 368 ayat 1 dan 3, ayat 3 kita sama-sama bangkit. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih,
panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita Tuhan melalui pujian dari remaja. Kita puji Tuhan dari Kidung-Jemaat nomor 378 dari 1 dan 2. Kita
kita minggu ini diambil dari Yeremia 3 ayat 14 sampai dengan 18. Kita baca secara berganti-gantian. Yeremia 3 ayat 14 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan, umat yang akan datang di Sion. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat-ingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Kita puji Tuhan dari KMKO Teknik Mesin Unhas. Kita puji Tuhan dari firman nomor 246 ayat 1. Kita langsung berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan melalui koor dan kata.
Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta jemaat bagi kita dalam tanggal 14 September 2025 dengan topik Lasmi Roha di Hamumulan di anak nama Boy. Sukacita atas kembalinya anak yang hilang. 1. Nama minggu kita hari ini Minggu ke-13 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. 2. Statistik. 3. Dewan Koinonia. 4. Dewan Marturia. 5. Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. 1. Pada hari ini, Minggu 14 September 2025, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk diakonia HKBP Makassar. 2. Pada hari Minggu 21 September 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia HUT Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Mari kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan. Kebaktian wilayah. Wilayah Efesus hari Selasa 16 September 2025 di rumah Bapak P. Pak Pahan, Ibu ER Borus Marmata yang diadakan di gedung Sekolah Minggu. Wilayah Galatia di rumah Bapak Perdi M. Tagalung ST, Ibu Ria M. Burdamanit AMK, alamat Jalan Galangan Kapal Komplek PT IKI nomor 5. Di wilayah Kolose, Sabtu 20 September 2025, masuk pukul 10.00 WITA, di rumah Bapak Sintua J. Pasar Ibu, Inang R. Burmat Paung, alamat Upa Royal Park, Blok A2, nomor 11, Jalan Inspeksi PAM Polres Antang Mencongloe. Acara kebaktian masuk pukul 19.00 WITA. 8. Pengumuman. A1. Ibadah di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu 14 September 2025, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Perempuan Deborah dan Grup Angklung. 2.
Dua, pada hari Minggu 21 September 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan 2 adalah KOR Remaja. Kedua, KOR wilayah yang melayani ibadah Minggu pada hari Minggu 21 September 2025 yang akan datang, KOR wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Roma. Ketiga, menyaksikan iman. Pada hari Minggu 21 September 2025 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah menyaksikan iman kepada anak-anak pelajar SIDI tahun pelajaran 2024-2025. Sehubungan dengan itu akan dilaksanakan ujian lisan pada hari Sabtu 20 September 2025 dimulai pukul 15.00, disaksikan orang tua. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang akan menyaksikan iman. Sakramen Perjamuan Kudus pada hari Minggu 21 September 2025 setelah selesai kebaktian akan dilaksanakan sakramen Perjamuan Kudus bagi jemaat yang telah menyaksikan iman dan tidak sedang menjalani hukum siasat gereja. Ibadah Perjamuan Kudus dipusatkan di Gereja Bahasa Batak. Alima, update database Jemaat HKBP Makassar. Untuk melengkapi kembali database Jemaat HKBP Makassar, maka dengan ini disampaikan bahwa ketua wilayah akan membagikan belangko kartu keluarga Jemaat HKBP Makassar. Diharapkan semua jemaat mengisi atau melengkapi belangko yang telah dibagikan. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insur M. Simatupang KR Burus Menjuta. 2. Inang Nyonya Setua B. Banjar Nahor JG Buru Manula. 3. Nona Parulian Buru Pasaribu. 4. Amang Aha Manulung. 5. Inang Nyonya Wene Bahu KR Buru Pasaribu. 6. Inang Nyonya EJ Sitorus C Buru Panjaitan. 7. Nyonya MP Sitonga R Buru Samosir. 8. Nyonya P Silaban R Buru Pakpahan. 9. Amang Sitorus Panen. 10. Inang Nyonya S Janggang N Buru Kuta Barat. 11. Amang SPP Pasaribu. 12. Amang TP Sigalinggi. Bagi jemaat yang keluarganya sakit akan memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 15 sampai tanggal 21 September 2025, ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 13 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang, ulang tahun pernikahan kosong. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja. F. Jadwal pemakaian soft kalenda atau gedung sekolah minggu. Keuangan pemasukan dan pengeluaran dapat kita baca pada warta yang sudah dibagikan di wilayah kita masing-masing dan di dalam barcode yang sudah disediakan di depan gereja. Demikian warta bagi kita dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan melalui jemaat nomor 24B sekalian mengumpulkan persembahan.
kiranya memberkatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ayo hadap ke sini, Bu. Ya. Nah, minggu depan siapa yang menjadi song leader jangan menghadap ke jemaah, harus menghadap ke Tuhan, ya. Salib. Ada salib di sini toh. Jangan menghadap ke jemaah, ya. Mulai minggu depan harus menghadap ke salib, karena ini adalah pusat ibadah kita yang sesungguhnya. Terima kasih untuk diperhatikan. Shalom. Shalom. Iya. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Kita mau menerima makanan rohani kita, menguatkan kita menghadapi hidup ini, bahwa kita saat ini sedang berjuang menuju kepada metanoia, pertobatan. Nah, kita membaca Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32. Saya mau nanti kita membaca ini secara responsoria. Saya mau anak-anak muda lebih kencang suaranya, ya, supaya lebih mengerti nanti apa yang mau disampaikan firman ini. Kita membaca secara responsoria. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Aku tidak layak disebut anak-anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah dia dan pergi kepada bapaknya. Ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh kesaksian. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lukasalah bahwa anak itu baik dan baik. Pakaikanlah itu pakaiannya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali,
mendekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marah sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Iya, terima kasih. Minggu depan Inang PA remaja sama PA anak poso nanti kita diskusi ini. Apa yang Inang khotbahkan nanti kita review ulang. Maka dengarkan firman Tuhan, biar nanti kalian memahami apa yang mau Inang sampaikan tentang anak yang hilang. Kalau dikatakan anak yang hilang, maka kisah ini adalah tanya jawab antara seorang ayah dan seorang anak sulung dan anak bungsu, ya kan? Anak sulung dan anak bungsu. Maka dari kisah anak yang hilang ini, kita mau mengeksplor kekayaan pemahaman kita. Yang pertama, anak yang sulung itu istilahnya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Anak bungsu itu bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Maka yang kita pilih apa? Karena dari firman ini ada orang gokil yang mengatakan kecil hura-hura, besar hoya-hoya, mati masuk surga. Setuju? Setuju? Kecil hura-hura, besar hoya-hoya, mati masuk surga. Setuju? Setuju? Nah, gak apa-apa, kita dialog ini, dialog. Gak usah kaku, hidup ini gak perlu kaku, hanya roh yang kaku. Ya. Nah, kecil once again, kecil hura-hura, besar hoya-hoya seperti si bungsu, mati masuk surga. Setuju? 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 Nah, muncul dualisme, ya kan? Antara setuju dan tidak setuju. Karena hidup kita perlu kerja keras. Tidak akan bisa hura-hura kalau kau miskin. Enggak, ngomong kosong itu. Tidak akan bisa foya-foya kalau kau Jamila jatuh miskin lagi. Ya kan? Sudah miskin, jelek, bau, tidak terkenal. Nah, bagaimanapun dia tidak akan bisa menjadi seorang yang famous.
yang terkenal. Maka sangat disayangkan si bungsu tadi. Dia minta kekayaan. Bapak, berikan aku bagianku, berikan harta bagiku. Aku mau pergi merantau. Maka pada saat orang tuanya memberikan bagiannya, harta kekayaan bagian si bungsu, apa yang dia kerjakan? Apa yang dia kerjakan? Iya, yang dia kerjakan, si bungsu yang kerjakan itu ketika ayahnya memberikan harta itu, dia mengerjakan 3A. Apa itu 3A? Harta, tahta, wanita. Ya kan tadi kan? Ada kan? Maaf ya. Ada di situ dikatakan pelacur. Ya kan? Kalau kau orang miskin, kau nggak akan bisa menikmati itu. Maka dibutuhkan kerja keras. Harta, tahta, wanita. Berapa lama dia menikmati harta kekayaan orang tuanya yang sudah dijual itu? Sesingkat mungkin, seperti orang menikmati harta kekayaan yang bukan dari jerih keringatnya. Uang setan dimakan hantu. Seperti menjaring angin, uang itu lenyap karena tidak ada nilai perjuangan dari pekerjaan keras yang dia raih. Maka cobalah kamu menikmati kekayaan hartamu, harta orang tuamu, ya. Jadi anak-anak kami jangan bangga kalau orang tuamu kaya, jangan bangga. Maka kalau ada orang tua mengatakan kalau ada 2 orang abang adik hidup rukun, damai sampai tua, maka dipastikan harta orang tuanya tidak ada. Harta orang tuanya tidak ada. Karena tidak ada yang diperebutkan. Ya kan? Bukan kayak gitu. Budaya adat Batak, bahwa anak yang paling bungsu, anak yang paling ragil, dialah yang memiliki rumah. Bukan itu. Hartamu adalah kuliahmu, sarjanamu, ijazah sarjanamu, itulah hartamu, bukan harta orang tuamu. Maka jangan pernah bangga untuk mengharapkan harta orang tuamu. Bekerja keraslah supaya kamu berhasil. Maka sifat anak yang hilang, si bungsu itu, dia menghambur-hamburkan berkat Tuhan. Boros, memuaskan hawa nafsu, ya kan? Nah, anak-anak kami lain dari orang tua kami. Anak-anak kami jangan pernah untuk main judi online, ya kan? Itu akan membuat engkau mati mata pencaharianmu. Jangan coba-coba. Bahkan istrimu akan kau matikan, anakmu akan kau matikan. Itu sudah terjadi kemarin di Tangerang. Karena istrinya marah-marah kepada suaminya terus marah-marah karena kalah judi online. Istrinya digorok lehernya, anaknya digorok lehernya. Terakhir suaminya itu menggorok lehernya sendiri karena judi online. Jadi kasihan orang tuamu. Jangan engkau begitu gamblang mengatakan tidak kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepada
tetapi engkau melawan orang tuamu. Ya kan? Jadi itu lagunya orang Batak itu nanti buat. Anak koki dua raun dia dibuat 5.000, dibuat 10.000, dari pola masa kau di sini dibuat 50.000, dibuat 100.000. Itu kumate anak ini. Karena apa? Karena kehidupan berlanjut ke depan untuk kebutuhan keluarga. So be careful, hati-hati memakai berkat Tuhan dari orang tuamu. Jangan pernah boros, jangan pernah kau pakai kekayaan orang tuamu memuaskan hawa nafsumu. Judi online, apalagi main slot-slot, ya kan? Iya, slot-slot lu, itu kan? Slot-slot kan? Iya kan? Slot-slot ini dia, ya kan? Iya kan? Akhirnya dari mabar jadi mager, dari main bareng jadi malas gerak, akhirnya obesitas, ya kan? Harus keluar dari kehidupan yang membawa engkau menjadi pemalas. Baru anak bungsu itu mabuk-mabukan. Ada di sini pemabuk? Tidak ada. Anak-anak kami ini semua, apalagi tim musik, ini semua ini wajahnya penuh Roh Kudus ini. Amin. Ya kan? Yang di luar itu roh halus. Amin. Amin ya. Apalagi kaum bapak laki-laki, bapak naburju, jangan coba-coba judol. Nanti kami telepon ke polisi, ditangkap bapaknya, dimasukkan ke penjara dengan hukuman seumur hidup. Ya kan? Jangan pernah main selok-selok. Selok muaja, selok swallo, apalagi main selok-selok, ya kan? Ya. Maka jangan pernah untuk membuat dirimu terhindar dari kehidupan, berusaha menghindari dari kehidupan yang sangat penuh kejahatan, mabuk-mabukan, miras, minuman keras, ya kan? Pulang ke rumah mabuk. Yang bicara apa? Botol bir pecah, ya kan? Mabuk dia. Jadi dia tidak mampu lagi untuk memberikan kedamaian. Jangan mabuk-mabukan ya, bapak-bapak ya. Ya, karena anak remaja belum mabuk itu. Anak remaja ini sekarang mabuk cinta. Kalau bapak-bapak sekarang mabuk minuman keras, tolong lain dari kopi, ya. Kopi itu biarpun hitam, tapi jadi sahabat yang sejati, ya. Jangan mabuk-mabukan ya nak. Kalau bapak-bapak mabuk, telepon polisi. Baru ini kepada kita semuanya, anak muda. Narkoba. Saya pernah diskusi dengan seorang ayah, ini kisah nyata ya. Ketika kami melayani di panti rehabilitasi anak terkena narkoba. Jadi saya tanya kepada papanya, karena papanya tajir, melintir, tapi anaknya masuk ke panti rehabilitasi, maka dari gereja kita melayani. Saya tanya kepada papanya, Amang, kenapa Amang bangga memasukkan anakmu ke panti rehabilitasi ini? Segampang itu jawaban ayahnya. Dia mengatakan, ya iya Lena, biar tahu anakku itu bagaimana rasanya narkoba. Saya langsung terkejut. Bagi saya kaninan, anak saya itu tidak boleh ketinggalan zaman dari apa yang dia rasakan. Dia rasakan sekarang. Anaknya itu
masuk kepada panti rehabilitasi. Bukan persoalan itu keren, bukan persoalan itu kau hebat, tetapi ingat ketika sudah memasukkan narkoba dalam hidupmu, maka engkau tidak akan mampu untuk meninggalkan itu. Baru hidup sebebas-bebasnya dengan menghambur-hamburkan uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan itu? Sampai dikatakan si Sahrono itu, sampai kita dikatakan orang tolol, ya kan? Itu yang dikatakan Sahrono itu, karena dia cinta uang. Dia mengatakan bahwa dia memiliki harta, kekayaan yang luar biasa. Maka uang 3 juta per hari itu belum seberapa bagi dia. Maka akan cinta uang adalah akar kejahatan. Kalau cinta uang akar kejahatan, coba dulu kita bisa senyum kalau nggak ada uang? Tidak akan bisa kita senyum kalau tidak ada uang. Karena uang adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Kalau kita cinta uang, maka pakailah uang itu dengan baik dan benar. Jangan pernah menghabiskan uang, karena uang sering merusak mental, merusak hubungan relasi keluarga. Itu tadi, anak bungsu itu dan anak sulung itu memiliki hubungan akar kepahitan karena mereka tidak lagi menghargai orang tuanya, karena begitu mencintai harta, kekayaan, uang dari orang tuanya. Baru uang itu bisa bikin orang mabuk kepayang. Betul? Betul. Uang bisa bikin orang bukan kepalang bahagianya. Uang bisa membuat lupa sahabat, lupa kerabat, lupa saudara, bahkan lupa ingatan. Uang bisa membeli segala-galanya, tapi bukan semua uang berkuasa. Akhirnya anak yang bungsu tadi makan apa? Ujung akhir hidupnya menjadi makan apa? Nasi babi. Nasi babi. Nasi yang paling hina, karena dia sudah menghambur-hamburkan harta kekayaan orang tuanya. Makanya tidak benar itu yang dikatakan. Hati senang walaupun tak punya uang. Bohong. Ya kan? Bohong kan? Hati senang walaupun tak punya uang. Bohong. Kalian semua bilang bohong ya? Tidak pendeta yang nyanyi. Ya semua. Ya. Hati senang walaupun tak punya uang. Iya. Bohong. Maka berhematlah, bertobatlah. Jangan seperti anak bungsu itu menghambur-hamburkan uang. Akhirnya dia pulang ke rumah bapaknya karena dia sudah makan nasi babi di
cinta pengampunan dari Tuhan memberikanmu pertobatan. Maka itu tadi kita respon nyanyian anak kita remaja dan Raposo Bulung. Bagaimana kehidupan dia di tengah ombak, di dunia perantauan, dia tidak tahu apa yang terjadi, dia hanya menikmati dunia yang nikmat sesaat. Di tengah ombak itu, maka anak remaja tadi bernyanyi, merespon, pulanglah anakku. Apakah ditolak orang tuanya? Tidak. Bahkan diberikan pakaian yang bagus, diberikan makanan yang nikmat, bahkan dibikin pesta orang untuk menyambut anaknya, pesta sukacita. Itulah hasil dari pertobatan. Maka pertobatan itu metanoia sangat dibutuhkan. Dari nats ini ada empat akibat kenapa anak menjadi jahat. Dari psikologi, 4 akibat anak menjadi jahat. Yang pertama, anak yang anti otoritas, tidak mau diatur. Anak yang tidak mau diatur orang tuanya, kelak dia menjadi orang tua, maka nanti anakmu tidak mau menurut samamu. Karena hidup ini adalah tabur tuai, judgmental. Mentalmu akan semakin rusak ketika kamu anti otoritas, tidak mau diatur. Maka sebagai seorang anak, kamu harus bisa diatur. Hidup kita harus bisa diatur oleh Allah, diatur oleh Tuhan. Yang kedua, dari psikologi, 4 akibat anak jahat, yaitu anti kritik. Tidak mau disalahkan. Padahal kritikan itu membangun. Bagaimana ketika Allah mengingatkan kita, ketika kita bersalah, kita diberikan Tuhan peringatan melalui kejadian-kejadian hidup kita, itu tanda Allah Bapa di surga mengkritik kita, kita siap salah. Seperti seorang ajudan kepada komandannya selalu mengatakan, siap salah komandan, siap salah Tuhan, maka aku butuh pengampunan. Yang ketiga, akibat anak jahat, anti nasihat, sering mencari pembenaran diri, sering mencari pembenaran diri. Who am I? Wow, siapakah saya? Kenapa saya harus diberi nasihat? Padahal saya tidak pernah melakukan kesalahan. Maka pengenalan dirinya mudah, dan dia membenarkan dirinya dalam segala hal. Yang keempat, akibat anak jahat dari psikologi, yaitu anti firman Tuhan, menyenangi dunia ini. Cobalah dulu 1 minggu kamu tidak pergi ke gereja, maka minggu kedua kamu akan dibawa oleh kenikmatan dunia ini. Mengapain kita ke gereja? Untuk apa gunanya ke gereja? Tidak ada itu gunanya ke gereja. Tuhan katakan, 1 minggu saya memberkati engkau, melindungi engkau, menjagai engkau, memberikan keselamatan hidup dalam perjalanan hidupmu. Kau tidak mencintai saya, tidak mencintai firman Tuhan, bahkan menyenangi dunia ini, maka kamu akan ditelan oleh dunia ini. Itu sungguh sangat butuh pengampunan dari Tuhan. Maka kalau kita butuh pengampunan dari Tuhan, itulah yang kita respon. Setiap minggu kita menyampaikan doa Bapa kami yang di surga.
firman Tuhan, maka kita diingatkan bermetanoia, bertobatlah, pulanglah anakku, pulanglah anak yang hilang, pulanglah kita yang tadinya tidak mencintai Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Karena ketika kita butuh pertobatan, pertobatan itu bukan sekedar perubahan, tapi karya Allah dalam iman. Pertobatan itu bukan sekedar perubahan sikap, tetapi karya Allah dalam iman. Pertobatan itu bukan tentang kebaikan kita, tapi Allah menerima ketidaklayakan kita dengan memberi anugerahnya menjadi dilayakkan. Maka anak yang sulung itu menuntut, kenapa dia pulang? Bapak memberikan makanan yang nikmat, memberikan pakaian yang bagus, padahal saya selama ini di depanmu. Kenapa saya tidak bisa memberikan sukacita bagi sahabat-sahabat saya? Maka respon bapaknya itu kepada anak sulungnya, dia katakan, anakku, aku tetap mengasihimu, bahkan hartaku tetap menjadi milikmu. Jangan engkau merasa iri, cemburu kepada adikmu, karena itu akan memberikan luka. Maka semua orang pernah bersalah, semua orang pasti pernah terluka dan memberi luka. Kalau itu sering kita lakukan, jangan pernah lagi mengulangi kesalahan yang sama. Kembalilah pulang kepada Bapa di sorga dengan metanoia, pertobatan yang sesungguhnya. Sebab di Efesus 2 ayat 8 dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tetaplah menjadi anak yang mau pulang kepada Bapa, meminta pengampunan karena kita berdosa, karena kita tidak layak karena perbuatan dosa kita. Maka ketika kita menerima pengampunan, pertobatan dari kasih karunia Tuhan, maka kita akan selalu menjadi anak yang memberikan sukacita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pulangnya anak yang hilang, dibutuhkan pertobatan bagi kehidupan manusia berdosa. Kami begitu larut dengan kenikmatan dunia ini, maka kami memohon pengampunan, pertobatan dari Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk merangkul kami, mencium kami, menerima kami dari segala kenajisan dosa yang kami lakukan. Biarlah Tuhan, kami mau hidup dikuduskan kembali, dan kami mau menguasai diri kami dengan menjauhkan diri kami dari kenikmatan dunia ini yang menjauhkan hubungan kami kepada Tuhan. Maka berkati kami Tuhan, ketika kami memohon pengampunan kepadamu, Tuhan merangkul kami, Tuhan memeluk kami, Tuhan menerima segala kekurangan dosa kejahatan kami selama 1 minggu ini yang kami lakukan. Ampuni kami dengan banyak dosa yang kami lakukan. Kuduskan kami dengan cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terpujilah nama-Mu di dalam hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi memerlukan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.